Selamat pagi, selamat berjumpa kembali teman-teman ya. Ya, kali ini saya sudah berada di kebun. Ya, seperti biasa, ini ada kebun terong kita di sini, tanaman terong ungu. Jadi kali ini teman-teman kita akan melakukan penyepraian ya, penyepraian pestisida. Karena ini teman-teman, kita mencegah hama. Ya, karena ini sangat rentan sekali ya teman-teman, ini apalagi penyakit werengnya. Jadi inilah yang akan kita lakukan penyemprotan untuk mengantisipasi serangan hama, wereng dan juga penggerek batang. Dan seperti kita lihat ini ya, ini ada hama wereng namanya ya. Inilah yang perlu kita kendalikan ya teman-teman ya, supaya tidak mengganggu tanaman terong kita ini. Karena ini teman-teman ya, kalau dihinggapi kayak gini daunnya pun nanti akan rusak teman-teman ya, keriting dia dan busuk. Inilah yang perlu, salah satu yang harus diantisipasi atau dicegah. Seperti kita lihat ini teman-teman, inilah dampak atau pengaruh daripada yang dihinggapi wereng tadi. Jadi gosong semua daunnya teman-teman ya. Ini biasanya karena wereng ini ya teman-teman ya. Jadi inilah yang perlu dibasmi, hama wereng salah satunya. Ya, dan kita lihat ini teman-teman ya, keongnya pun ya sampai memanjat rupanya. Ini di balik-balik daun ini kita lihat ini. Nah ini, menempel dia di balik daun teman-teman ya. Ya seperti ini nih. Keong-keongnya pun ya jadi hama juga ini teman-teman. Nah inilah yang perlu kita basmi juga. Ini nanti kita kasih, biasanya saya memberikan racun sibutok ya kalau untuk membasmi keong. Tapi ini udah terlanjur dia manjat sampai ke atas. Ya, jadi teman-teman, seperti biasanya saya akan tunjukkan buat teman-teman semua racun atau pestisida dan juga fungisida yang saya pakai pada tanaman terong ungu kita ini. Ya, langsung saja teman-teman ya, saya tunjukkan buat teman-teman semua. Inilah yang kita gunakan kali ini ya. Ini adalah pupuk arasi yang biasanya kalau kita gunakan itu Ambition ya. Jadi sekarang ini kebetulan kita punya pupuk arasi juga. Jadi ini kita gantinya ya. Ini kita bikin 3 sendok ini. Ini tutup atau sama dengan 3 sendok lah. Satu ini 1 sendok. Kita buat 3 tutup aja. Ya, 3 tutup untuk 1 tangki ya. Baru tak lupa kita gunakan ini Alika. Seperti biasa juga ya, Alika. Ini cukup 1 ini juga tutup. Ya, ini teman-teman ya, 1 tutup. Ya, karena seperti kita lihat tadi ya, itu ada werengnya. Jadi kita gunakan ini desis. Ini pun kita gunakan 1 tutup ini. Oke teman-teman ya, 1 tutup. Baru kita gunakan juga itu perkat ya atau perata. Seperti biasa juga ya. Ini perata atau lemnya. Ini pun 1 tutup ada cukup teman-teman ya. Ya, ini teman-teman. Terus karena ini sudah memasuki masa berbuah teman-teman ya, kita gunakan ini Phytoplax 1 ini, 1 bungkus ini untuk 1 tangki sprayer ya. Jadi pemakaiannya tidak rutin teman-teman ya, cukup sekali sebulan aja sudah cukup. Ya,
Ya, satu kemasan satu ini ya, satu bungkus kecil ini untuk satu tangki sprayer. Nah, inilah yang kita gunakan kali ini teman-teman ya. Baru kita aduk atau kita kocok ya sampai merata. Ya, seperti kita lihat ini teman-teman ya. Ini 4 hari yang lewat kita sudah melakukan pemupukan dengan cara pengecoran. Sekaligus kita menaikkan bedengannya seperti ini ya. Sekalian menaikkan bedengan dan juga menutupi rumput-rumput. Tujuannya supaya dilakukan seperti ini teman-teman ya. Karena ini kalau di tempat kami sekarang ini sudah 1 minggu tidak turun hujan. Jadi dengan kita buatkan seperti ini, tanahnya nanti akan menjadi sedikit lembab ya, kelembabannya bisa bertahan, jadi tidak langsung kering. Jadi ini kita timbunkan ke pokoknya ya, ke batangnya. Seperti kita lihat juga, ini buahnya sudah banyak yang keluar ya, ya seperti ini. Banyak yang sudah berbuah teman-teman. Dan juga sebelah sana pun sudah banyak yang berbuah. Ya, kita lihat kembali lagi sebelah sini ya. Nah, ini sudah ada beberapa biji yang nampak buahnya. Dan juga sebelah sini. Jadi sudah banyak yang mengeluarkan buah-buahnya teman-teman. Ini pada umur 38 hari ya, 38 hari setelah dipindah tanam. Ya, seperti ini, bahkan sudah ada yang besar teman-teman ya. Yang ini, kalau ini memang buah yang paling pertama sekali keluar teman-teman ya. Jadi seperti ini buahnya. Dan di sebelahnya pun sudah ada juga yang berbuah. Kalau di sini sudah banyak ya yang sudah berbuah, apalagi yang sebelah sana. Jadi untuk mencegah nanti buahnya itu tidak ditusuk penggerek batang atau ulat, ya makanya kita harus melakukan penyemprotan pestisida dan juga fungisida. Ya, jadi demikianlah teman-teman ya cara kita melakukan penyemprotan kali ini untuk mencegah hama pada tanaman terong ungu kita ini. Ya, dan sewaktu melakukan penyemprotan teman-teman ya, kita usahakan daunnya kalau bisa sebelah bawah pun kena racun, supaya nanti hamanya tidak berlindung di bawah itu, di bawah daunnya. Dan yang kedua teman-teman ya, seperti yang sering saya sebutkan ya, kalau melakukan penyemprotan itu ya kalau bisa di pagi hari seperti ini. Ya, dengan kita melakukan penyemprotan pada pagi hari, seperti saya sebutkan berulang-ulang, mulut tanaman itu masih terbuka. Jadi semua yang kita semprotkan itu langsung diserap oleh daun tanaman. Ini masih jam 8 nih teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah selesai melakukan penyemprotan. Ya, jadi seperti itulah teman-teman ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman, mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.